Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Di sini saya dari program studi PPKN dengan NIM 2323311013. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang akan saya bahas, yaitu tentang hak dan kewajiban. Pengertian hak menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, menurut Christine St. Kansil, menurutnya hak merupakan izin atas atau kekuasaan yang diberikan hukum. Yang ketiga, menurut Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau umum. Hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, pengertian kewajiban menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang kedua, menurut Johan Yasin. Menurut Johan Yasin, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus dilakukan seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Yang ketiga, menurut John Salmon. John Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak melakukan hal tersebut, akan memperoleh sanksi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak dan diperoleh seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban diatur dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan atas perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak yang sangat dilindungi oleh negara. Manusia memiliki hak dasar yang bersifat universal atau umum dan tidak dapat diambil atau diganggu oleh pihak manapun. Oleh karena itu, hak sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak inilah yang dinamakan hak asasi manusia atau HAM. Seperti telah diketahui dan dipahami bersama bahwa dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hal ini memberikan pemahaman bahwa negara akan sejahtera apabila setiap warga negara mengerti dan memahami akan kewajiban dan hak-haknya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
disadari bahwa pelaksanaan hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Keduanya harus selaras dan seimbang. Tidak mungkin orang hanya menuntut